Anda. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, Engkau terus mengingatkan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba ini hanyalah hamba seperti janji-Mu berkata bahwa seperti hamba laki-laki melihat tangan tuannya. Begitu pula hamba perempuan yang melihat tangan nyonyanya. Begitu pula hamba-Mu Tuhan di hadapan Engkau. Tidak ada yang bisa melebihi Engkau Tuhan. Segala apa perkataan yang hamba katakan, biarlah semua berasal daripada Tuhan. Batalkan kata-kata yang bukan berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah suara-Mu yang kedengaran di telinga kami, nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami dan perbuatan, perkataan, pikiran, apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah bebas di antara kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Salam semua Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabarnya? Terus kita mengucapkan Happy New Year untuk everybody di sini. Luar biasa, saya melihat kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hati setiap anak-anaknya yang begitu setia berdoa, begitu setia memuji dan menyembah Tuhan. Dari kemarin, saya minum dulu ya teman-teman. Dan dari kemarin saya bertanya Tuhan mau bicara apa sama kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan saya kembali, buka catatanmu di tanggal 13 Oktober 2020 lalu. Saya bilang, saya cari catatan saya, dan saya memang selalu mencatat, bisa dilihat. Ini Oktober. Tuhan bilang, ini saya cari, karena saya kalau catat itu selembaran, nanti selembaran lagi, nanti satu lembar lagi, saya taruh di mana-mana. Jadinya apa? Saya tanya sama Tuhan. Saya tanya terus apa nih Tuhan yang mau disampaikan? Tuhan mengingatkan kepada saya, masuk 2021 itu adalah tahun percepatan di mana kita harus lebih kuat, lebih obedience lagi, lebih fokus lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi, dan memperbaiki mesbah-mesbah kita, terutama mesbah doa. Jadi di situ saya ingat sekali, saya kalau pagi hari memang ini saya selalu menuliskan tanggalnya di saat teduh saya, jam 5 pagi, jam 5.30. Dan itu saya dikasih dalam 3 hari berturut-turut pesannya sama. Ini tanggal 13, ini tanggal 14, ini tanggal 15 dan kemudian 21. Saya baca kembali apa yang Tuhan katakan. Sebelum saya tulis renung, sebelum saya menulis ini, saya belum membaca firman Tuhan. Karena apa? Saya diam mendengarkan Tuhan mau ngomong apa sama saya. Makanya saya selalu berkata, ayo berikan waktu untuk Tuhan bicara sama kita. Saya selalu berkata, berikan waktu Tuhan bicara sama kita. Karena kalau kita berdoa korporat begini, kita kadang tidak mendengar suara Tuhan, tapi kita mendengar suara orang lain. Kita harus akui. Kalau kita hanya diam dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Sebelum kita membaca firman, sebelum kita melakukan aktivitas, saya setiap pagi bangun, duduk, memuji, menyembah, belum buka firman, saya bilang, Tuhan, bicaralah. Kau mau saya seperti bagaimana hari ini, ke depan, untuk keluarga, untuk pelayan, apa Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Jadi saya, di mana itu firmannya sama, tetap kuat, berlarilah cepat, teguhkan dan kuatkan hatimu, terbukalah hatimu di hadapan Tuhan Allahmu, nyatakan segala apapun, bertekun, karena waktuku sudah semakin dekat, semakin singkat. Dan itu sama, teguhkan dan kuatkan hatimu, karena iblis juga semakin aktif untuk mencari jiwa. Jangan sampai kita kalah. Jadi di sini firman-Nya Tuhan mengingatkan kepada saya pagi itu, berlarilah cepat, sebentar lagi hujan lebat.
Hujan lebat itu berbicara tentang apa? Tuaian. Hujan lebat itu berbicara tentang apa? Tentang berkat. Hujan lebat berbicara tentang apa? Tentang juga masalah-masalah, karena kalau terlalu lebat juga banjir. Banjir kosnya apa? Banyak juga tenggelam. Banyak rumah-rumah tenggelam. Berlarilah cepat dalam arti berlarilah cepat juga, jauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita buka di mana firman itu. Apakah ada, Karita? Kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Kalau ada yang sudah dapat, silakan dibaca. Kalau yang sudah dapat, silakan mic-nya dibuka dan dibaca. Thank you. Diulang, Kak, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. 44. Ya. Pada hari ketujuh kalinya berkatalah bujangnya itu pada hari ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wahai awan-awan kecil, sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah kepada Tuhan Allah, pergilah kepada Ahab, pacangkan keretamu dan turunlah, jangan sampai kakimu terhalang oleh hujan. Ya, ayat 45 sekalian, Pak Polos. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan langit dalam sekejap mata maka langit menjadi kelam oleh awan dan badai turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta pergi ke Yezreel. Amin. Amin. Elia adalah orang yang biasa, Bapak Ibu. Elia adalah orang yang sama seperti saya dan saudara di tempat ini. Elia tidak bedanya dari setiap kita yang ada di tempat ini. Gimana, kenapa sampai Elia begitu diurapi? Yang pertama yang dia lakukan adalah di ayat 30 berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Yang dilakukan Elia yang pertama adalah apa? Memperbaiki mezbah. Makanya saya bilang gini, Tuhan, saya bergumul, saya sudah bilang bahwa saya sudah mendapatkan ini, tapi saya bilang, saya masih bertanya-tanya. Saya masih bertanya dengan menggunakan logika saya. Tuhan, gimana ya? Hari Jumat malam aja yang berdoa itu setengah mati gitu. Gimana mau tiap hari? Tapi disinilah Tuhan mau bilang kepada saya, perbaiki mezbah, perbaiki mezbah. Memang setiap hari saya punya mezbah doa. Saya sendiri. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin mempersiapkan kita semua untuk memperbaiki mezbah. Dia memperbaiki mezbah itu mengatakannya di depan orang Israel, bukan pada dirinya sendiri. Kita juga harus memperbaiki mezbah diri kita. Kita juga harus memperbaiki mezbah di dalam pelayanan kita. Karena sebagai gembala, sebagai leader dalam pelayanan, kita tidak boleh hanya melupakan begitu saja. Dan di sini saya tuh tanya, Tuhan, bagaimana mau tiap hari? Siapa yang akan hadir di sana? Tuhan bilang, it's not your problem. Obey. Mau nggak nurut? Saya tuh selalu segala sesuatu kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tuh selalu bertanya, ini suara Tuhan apa suara hati ya? Ini suara Tuhan atau suara hati? Saya butuh waktu untuk menguji.
Oktober, November, Desember baru saya lakukan. Kenapa? Karena saya menguji apakah ini suara hati saya sendiri. Karena saya tidak mau melakukan suara hati dengan suara Tuhan itu hampir 50-50 kedengarannya. Tapi kita harus peka, tanya lagi, benar nggak nih Tuhan? Saya bilang, benar nggak Tuhan itu begitu kuat? Buka, karena ini masa percepatan mempersiapkan umatnya. Untuk apa? Untuk kedatanganku yang kedua. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Berlarilah cepat. Kamu mesti cepat. Ini percepatan Tuhan. Nah di ayat 45 berkata, maka dalam sekejap, bayangin. Dalam sekejap. Tapi kenapa sampai Elia bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Yang dia lakukan selain memperbaiki mezbah, tetapi ayat ke-42 berkata, Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Itu bentuk daripada apa? Doa. Doa, nggak bisa bilang enggak. Yang pertama kita memperbaiki apa? Mezbah. Mezbah juga berbicara apa yang kita susun di mezbah itu. Apa yang mau kita taruh, di mana di saat mezbah dibangun, bangsa Israel mempersembahkan korban-korban binatang. Apa yang mau kita bakar di atas persembahan mezbah kita? Kita tanya, dalam puasa 36 hari kita tanya, Tuhan, apa yang mau kubakar ini supaya angus dan berkenan? Apakah itu pekerjaan kita yang membuat kita sibuk, akhirnya tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu ibadah? Kita bakar. Apakah itu adalah apa? Uang, kita begitu cintanya kan uang. Sampai kita kadang, aduh Tuhan sorry ya, gue butuh part time, gue butuh gini, gue butuh itu. Sorry Tuhan. Apakah itu karena relasi dengan teman-teman? Oh, ada pesta ulang tahun di sana, ada pesta ulang tahun di sini. Taruh di atas korban. Supaya kita tidak lagi hanya fokus kepada hal-hal duniawi. Atau kita menjadikan apa? Pasangan hidup kita, reason kita. Saya nggak bisa ke gereja dan melayani Tuhan karena suami saya nggak mengenal Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh. Saya mau buktikan bahwa Sister Vanessa suaminya tidak ke gereja, tapi sungguh-sungguh dia melayani suaminya, melayani Tuhan di rumah kepada dia dan anak-anak. Itu korban. No reason bagi dia bahwa gue sibuk jadi gue nggak bisa nih. Dia mau buktikan kepada dunia bahwa no, dia sibuk kerja, dia melakukan apa doa pagi, tapi dia taruh di atas mezbah. No. Kalau kita bilang, aku mau fokus sama Tuhan, maka suami-suami akan dilembutkan hatinya. Jangan pakai cara duniawi dengan kompromi. Suami aku kan belum dalam Tuhan. Doesn't mean anything, you cannot go to the church. Karena orang Eropa sangat menjunjung tinggi HAM. Kalau kamu berkata bahwa saya punya hak untuk ke gereja, sebulan 2 kali, sebulan sekali, saya mau waktu saya. Dia tidak akan pernah melarang. Karena itu HAM, hak asasi kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kalau kita kompromi sedikit-sedikit kita berkata, iya ya suami saya nggak bisa. Terus itu akan, kalau di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, kok kamu korbankan suamimu hanya karena kamu nggak mau. Kita kadang itu kalah dengan apa? Nggak enak hati. Kok nggak enak hati ya? Kalau gua ke gereja suami aku belum. Dia adalah urusan Tuhan. Pasangan hidup kita itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita adalah melangkah. Kalau kita bilang, aku mau ke gereja dan kamu do it, disitulah apa iman dan perbuatan pada hakikatnya. Hidup itu seperti itu. Iman dan perbuatan hakikatnya adalah mati di saat kita beriman, tapi nggak melangkah-melangkah. Disitulah terletak kematian iman kita. Jadi di sini Tuhan ingatkan, Tuhan, maksudnya apa? Perbaiki mezbah.
Bakar semua kedagingan kita, semua alasan untuk tidak bisa berdoa, alasan yang tidak bisa melayani Tuhan, alasan nggak bisa ke gereja, alasan nggak bisa sibuk dengan anak. Kita jangan jadikan anak kita alasan untuk tidak bisa ke gereja. Saya sendiri punya anak, tapi tidak menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Tanya nih adik-adik rohani saya. Anak saya itu menjadi seperti barang pindah-pindahan dari satu tangan ke tangan yang lain dari bayi 2 minggu. Saya bawa anak saya ke gereja melayani Tuhan. Jadi saat saya melayani teman-teman TKI semua gendong dari depan ke belakang dari usia 2 minggu. Charles sama David. Itu sudah di over. Saya habis pelayanan. Anak saya di mana ya? Udah pergi, Karita dibawa teman-teman apa? Mereka makan bawa anak saya. Dan saya tenang-tenang aja. Orang bilang, nanti anaknya diculik nggak? Gimana Karita? Nggak akan diculik. Tuhan memproteksi. Nanti waktunya saya pulang, anak saya balik. Sudah ada mainan, udah ada baju. Itu setiap minggu, bayangin. Bayang rumah saya itu sudah penuh dengan mainan karena setiap minggu dibawa pergi pulang bawa mainan. Dan disitulah dimana Tuhan bisa bekerja. Saat kita mau apa? Kenapa dikatakan Elia merunduk? Elia itu bentuk daripada apa? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau melihat pernyataan-pernyataan Tuhan, kita harus berani apa? Surrender. Elia bisa mengetahui tentang masa depan. Ke depan itu akan hujan. Bayangin, dia baru lihat awan sebesar telapak tangan. Telapak tangan seberapa besar sih? Kita kan kalau mau lihat hujan lebat kan pasti, wah itu awan udah gelap, mendungnya udah separuh, bumi ini udah gelap. Hujan lebat. Tapi Elia tuh baru lihat sebesar telapak tangan. Saya dan saudara bisa melihat apa yang terjadi di depan dengan hal yang sangat kecil. Jangan pernah kita meremehkan tentang doa. Di sini Tuhan tekankan kepada saya terus ditegur Tuhan. Dari bulan Oktober Tuhan bilang, buka menara, perbaiki mesbah, perbanyak doa. Kenapa Tuhan perbanyak doa? Tuhan kasih saya jawabannya. Gimana? Ini adalah zaman-zaman akhir. Banyak orang mencibir, banyak orang menertawakan. Masa sih Tuhan? Mari kita buka di 2 Petrus 3. Di mana, Bu? 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Yang sudah dapat silakan dibaca. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Silakan dibaca bagi yang sudah dapat. Baik, saya baca ya. Terima kasih. 2 Petrus 3 ini udah di ayat 3 sampai 5. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langitlah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Amin. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kenapa sampai kita bangun mesbah? Kenapa sampai kita bangun menara doa? Kenapa sampai kita harus perbanyak doa kita supaya kita kuat dan fokus seperti Elia? Jangan salah, apakah Elia tidak pernah takut Tuhan? Pernah. Ya, dia dikejar-kejar oleh siapa? Oleh seorang wanita Isabel. Elia takut loh sampai sembunyi dia gara-gara Isabel mengancam dia. Nah, kita sebagai akhir zaman anak-anak Tuhan pasti kita mendapat ancaman. Apapun yang kita lakukan mereka selalu mengintimidasi. Hamba Tuhan, gembala, pendeta kok omongnya kayak gitu. Status Facebooknya kayak gitu. Apaan itu?
Kok kesaksiannya contoh lidah kayak gitu? Oh, perkataannya Vanessa kok kayak gitu? Itu adalah apa? Pengejek-pengejek. Karena apa? Yang kita katakan adalah the truth. They don't want to listen the truth. Tentang kebenaran. Karena firman Tuhan udah mengingatkan dari bulan Oktober berkata bahwa apa? Hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya mereka. Kita tidak bisa lepas dari para pengejek. Ejekan itu menjadikan salah satu apa? Motivasi menguatkan iman kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai di saat pengejek datang dan berkata, kamu nggak boleh tulis kayak begitu. Kamu nggak boleh bilang kayak begitu. Kamu harus bilangnya kayak begini. Kamu harus bilangnya kayak seperti ini. Maka mereka mengatur kita harus bicara apa. Akhirnya kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang dosa, kebenaran tentang hal yang tidak disenangin Tuhan. Jadi apa? Terkatup. Karena apa? We scared to them. Kita sebagai gereja kadang terlalu takut mengatakan kebenaran kepada jemaat, kepada orang-orang lain. Karena apa? Nanti kalau kamu bilang begitu, kamu dijauhi. Banyak nabi-nabi di dalam Alkitab dijauhi orang. Karena apa? Bertobatlah, bertobatlah. Hari Tuhan udah dekat. Mereka bilang, hahaha, apaan hari Tuhan udah dekat? Itu nggak ada, bullshit, itu dongeng. Hari Tuhan bukan berbicara soal Tuhan nanti datang di awan, bukan cuma itu. Hari Tuhan berbicara tentang hari kematian kita itu dekat. Jangan sampai di ujung kita mati baru kita bilang, Tuhan ampuni aku ya. Kalau aku hidup baru aku mau melayani Tuhan. Jangan sampai di titik itu baru kita berkata, Tuhan di mana? Ini saya benar-benar tergetar hatinya mendengar kesaksian dari Pak Minggus, kemarin dari Pak yang ada di Pak Ronald ada di Bali. Ceritanya hampir sama, itu saya nangis, saya bilang, Tuhan, Kau sudah semakin dekat. Dia bercerita sama bahwa hanya di dalam Yesus ada terang. Yang tidak memanggil nama Yesus dalam kegelapan. Nah, orang-orang yang mengejek kita sebenarnya kasihan sama mereka. Tapi jangan kita give up. Bukan berarti kita bilang, oh kalau kita berkata kebenaran kita menghakimi. Come on, Tuhan itu berkata 10 perintah Tuhan, apakah itu menghakimi? Jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan berzina. Jangan menginginin hak yang orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi, contoh, kalau Tuhan itu sangat masuk akal. Kita mengasihi Tuhan itu seperti kita mengasihi pasangan yang kita cintai. Contoh ya, saya ngomong sama suami saya, Lut, saya mengasihi kamu loh Lut. Saya mau hidup hanya dengan kamu, contoh ya. Ini bukan apa yang saya ingin. Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya mengasihi kamu. Tapi di belakang Lut, saya juga selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah itu bentuk kasih yang saya lakukan? Orang bilang apa? No, that is dusta. Bohong. Kamu kalau mencintai, mengasihi satu orang, kamu stay for one man or one woman. Ya enggak? Firman Tuhan berkata begini, bahwa apa? Tuhan itu Allah yang cemburu, enggak mau diduakan. Tuhan aja cemburu, enggak mau diduakan. Masa ciptaannya lebih daripada Tuhan? Masa ciptaannya mau diduakan? Tidak. Gak ada yang mau diduakan. Tuhan aja gak mau diduakan. Jadi paradigma bagaimana soal kesetiaan itu sama dengan gambarannya dalam rumah tangga. Tuhan gak mau diduakan oleh ilah-ilah, patung-patung, gak mau. Tuhan yang kita sembah gak mau diduakan. Masa kita mau diduakan? No. Jadi teman-teman, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa bahwa akhir-akhir zaman ini banyak pengejek-pengejek. Banyak orang yang selalu berusaha dipakai iblis untuk menutup kebenaran itu. Apalagi kita yang hidup di Eropa dengan kehidupan yang sangat bebas. Oh, kalau soal menjaga kekudusan itu di Indonesia, di sini enggak. Firman Tuhan dari dulu sekarang selama-lamanya sama.
Firman Tuhan di Belgia, di Indonesia, di Israel, di Kanada, semua sama. Menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup bukan berarti nggak boleh nonton TV, nggak boleh belanja, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja, baju nggak boleh ada gambarnya, rambut harus gimana gitu. Pokoknya semua harus sesuai peraturan. That is good, tapi bukan itu menjadi tujuan Tuhan. Dalam arti menjaga kekudusan, kita menjaga hidup kita dari kontaminasi di orang sekitar kita. Karena sekarang ini banyak orang, jangan salah, akhir zaman banyak orang yang berbahasa roh. Speed loh, bisa melebihi Benny Hinda atau Almarhum Reinhard Bonnke. Jangan terbuai. Klarifikasi, konfirmasi, apakah kehidupan orang ini benar, sesuai firman Tuhan, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Jangan asal percaya. Karena sekarang ini banyak hamba Tuhan jatuh. Jadi kita semua, saya diingatkan Tuhan, tetap kuat. Kenapa? Saya terus bertanya. Saya terus menguji diri, saya bertanya, Tuhan, kalau saya keluar dari real firman Tuhan, Tuhan tegur saya. Kalau yang paling keras Tuhan, bawa saya keluar ke negara di mana Tuhan mengambil saya. Kembalikan saya ke Hong Kong kalau saya melayani nggak murni. Kalau saya melayani tidak dalam kemurnian, cabut saya dari Belgia. Jangan biarkan saya, karena saya nggak mau. Ujungnya orang yang mendengar kebenaran masuk surga, saya masuk neraka. Come on, orang bersaksi banyak pendeta di neraka. Masa saya mau nambah-nambahin? Saya nggak akan mau. Saya mau mengurangi. Saya bilang saya tidak pernah takut untuk berkata bahwa salah dan benar. Orang membenci nggak apa-apa. Karena mereka mendengar suara kebenaran, mereka membenci. Karena sudah tercatat di Alkitab, kalau kita berkata kebenaran, orang benci. Orang suka dengan dongeng dan kebohongan. Karena itu yang mereka cari. Tapi kalau kita gereja yang sungguh-sungguh, tidak kompromi. Jadi teman-teman, saya bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kepada saya, masuk 2021, masa percepatan, hidup dalam kebenaran, berlarilah cepat. Itu benar-benar sekarang kita kerjakan, hujan lebat. Dan Tuhan mengingatkan akan banyak pencibir-pencemooh. Dan apa Tuhan bilang, setiap kita yang dicibir dan mendengar cemooh, doakan mereka dan diam. Karena saya bilang, kenapa Tuhan saya harus diam? Mereka urusanku. Ngeri loh. Kalau kita sudah kasih tahu, mereka menjadi urusan Tuhan. Saya takut. Kenapa? Kalau sudah teguran Tuhan lebih dahsyat dari teguran gembala dan pendeta dan teman-teman pendoa yang lain. Kalau Tuhan sendiri yang turun tangan menegur, hati-hati. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ngeri. Saya bilang, lebih baik saya ditegur gembala saya, walaupun jutek sakit hati, gak apa-apa deh. Tegur aja mami papi. Saya mau ditegur Tuhan. Sakit loh kalau ditegur Tuhan. Benar, tegur Tuhan itu parah loh. Sudah sampai setengah mati, baru kita, baru. Jangan sampai di titik itu, jangan teman-teman. Matilah dengan peace. Matilah dengan menang sampai garis finish. Jadi jangan sampai kita Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita terbuai karena akhir zaman banyak janji-janji palsu yang disebarkan iblis kepada anak-anak Tuhan. Jaga hati, ingat Tuhan sudah ingatkan di awal tahun 2021. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 5. Pencemooh itu hadir di alam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati. Seperti yang Elia lakukan, larilah terus. Elia itu di ayat berikutnya berkata, Pak, dia lari secepat seperti apa yang dilakukan oleh lebih cepat daripada yang disuruh lari. Elia itu larinya apa? Ia mengikat pinggang berlari mendahului Ahab. Jadi teman-teman semua, masuki tahun 2021, ini pesan Tuhan yang kuat buat saya dan bagi saudara yang memang mau mempersiapkan hidup benar dan kudus di hadapan Raja. Tapi bagi yang mau main-main, silakan main-main, tapi tetap berjaga-jaga. Kalau waktunya Tuhan datang menegur, ya selamat. Ujungnya pasti saya cari pendeta. Pendeta siapa yang bisa mendoakan saya? Semua pendeta diteleponin. Ya, pendeta yang ada di sekitar dia cuekin. Jangan sampai kita begitu.
Mereka tidak memperhatikan, padahal memperhatikan. Jangan kita berdusta, teman-teman. Ya, mari kita sama-sama hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya, mungkin over ini saking semangatnya, padahal cuma 2 firman ya, semangat 45. Ayo teman-teman, kita masuk di dalam doa. On time, Bu. Ya, silakan. Oke. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan bagi teman-teman, saya tidak akan bagi pokok doanya tadi, sama aja seperti kemarin kita mendoakan Belgia, kita mendoakan Indonesia, kita mendoakan pasien COVID, kita mendoakan paramedik. Ya, mari kita masuk di dalam doa.